Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Perdana, NIM 2153041. Saya mahasiswa di STMIK Dumai. Saya membuat video ini untuk kuis mata kuliah sistem paket. Kita masuk ke kuisnya. Berikut adalah instruksi untuk kuis sistem paket. Yang pertama, cari jurnal tentang format keying untuk NIM akhiran ganjil dan backward keying untuk NIM akhiran angka genap. Saya sendiri yaitu jurnal tentang forward keying yang saya dapatkan, judulnya adalah penerapan metode forward keying pada sistem paker untuk diagnosa hama dan penyakit padi. Masuk ke yang kedua, yaitu analisa jurnal dengan kriteria minimal dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa permasalahan yang diangkat? Permasalahan yang diangkat di jurnal ini yaitu kurangnya pengetahuan petani untuk mendiagnosa hama dan penyakit padi, sehingga membuat sistem pertanian bisa menjadi gagal atau produktivitas padi kurang baik. Selanjutnya, apa solusi yang ditawarkan? Di sini sepertinya solusi yang ditawarkan bisa kita lihat di sini saja ya. Permasalahan diagnosa hama dan penyakit tanaman padi dapat dilakukan pemecahan masalah dengan membuat dan mengembangkan sistem dapat berperan sebagai seorang ahli atau pakar hama dan penyakit tanaman padi. Jadi solusinya itu seharusnya petani tersebut pergi ke pakar ahlinya ya, pakar ahli untuk hama dan penyakit tanaman padi. Di sini kita akan membuat sistemnya dengan sistem pakar. Selanjutnya, apa hasil dari penelitian? Hasil dari penelitian yaitu hama dan penyakit tanaman padi merupakan faktor utama penyebab rendahnya produktivitas tanaman dalam kondisi tertentu dan menyebabkan kegagalan pada suatu sistem pertanian. Banyak kerugian yang diakibatkan karena adanya hama dan penyakit tanaman padi yang terlambat untuk diagnosis. Ada sebagian petani yang tidak mengetahui jenis penyakit yang menyerang tanaman padi. Jadi kegagalan tersebut karena banyaknya petani tidak mengetahui atau lambatnya untuk menangani hama dan penyakit padi tersebut. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan tentang metode yang digunakan. Baik, untuk metode yang digunakan di sini yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data, yaitu wawancara dengan mewawancarai petani ataupun pakar-pakar ahli hama dan pakar tanaman ya, penyakit. Yang kedua, studi pustaka dengan mencari di buku-buku ya tentang hama dan penyakit, termasuk tentang pertanian. Observasi, yaitu kita meninjau langsung ke lapangan ya. Yang kedua, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem ini penelitian ini menggunakan metode waterfall. Menurut Sommerfeld, metode waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada pada SDLC. SDLC ini lingkungan kayak siklus lingkungan sistem hidup ya, untuk membangun sebuah perangkat lunak. Yang ketiga yaitu analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan sistem merupakan proses yang mempelajari atau menganalisa permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tahapan ini berguna untuk memastikan solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat tercapai dengan sumber daya dan
dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada permasalahan serta dampak lingkungan sekeliling. Ya, baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kesimpulan dari jurnal. Di jurnal ini ada kesimpulannya, yaitu aplikasi sistem pakar menggunakan metode inferensi forward canning telah dibuat untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman padi. Jadi aplikasi sistem pakar ini dibuat untuk mempermudah petani mendiagnosa hama dan penyakitnya agar sesuai penanganannya dengan yang telah diberitahu oleh pakar-pakar ya. Jadi sehingga dapat memberikan informasi kepada pemakai khususnya petani mengenai jenis hama dan penyakit, gejala-gejala serangan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan ahli atau pakar kepada pemakai, serta memberikan informasi pengendaliannya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan menarik, maka program aplikasi ini dapat pula dilengkapi dengan fasilitas multimedia, suara dan gambar ya. Jadi bisa dilihat menggunakan gambar juga nanti. Program aplikasi ini diharapkan untuk mengembangkan selanjutnya dapat ditambahkan berbasis web, dikarenakan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan ditemukan hal-hal yang baru dalam pertanian, maka basis pengetahuan dan basis aturan sistem pakar ini perlu diperbarui atau ditambahkan, sehingga data-data yang menjadi lebih lengkap, kompleks, dan akurat. Baiklah, selanjutnya tambahan lain yang dianggap perlu. Untuk tambahannya, saya berharap aplikasi ini bisa digunakan berbasis Android juga ya, Android, agar petani lebih mudah untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman padi, sehingga dapat lebih cepat mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani tersebut. Baiklah, sekian dari video saya harap semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.